Guys, perkembangan Copras-Capres emang bener-bener seru ya, dan susah ditebak. Nah, pada kaget nggak baca tweetnya Andi Arief? Nih, gue bacain ya, oke? Saya tidak menyangka @Anies Baswedan berdarah dingin tapi pengecut. Cadas ya? Cadas kan? Nah, nih kalau lo inget ya, Andi Arief, politisi Demokrat nih, yang pada waktu pemilu lalu, beliau juga memaki guys, memaki dengan kata-kata Jenderal Kardus. Nah, kejadian ini buat Partai Demokrat udah seperti deja vu guys. Gimana enggak? Partai Demokrat nih udah seperti dihianati oleh baca presnya. 2 kali lagi dengan baca presnya yang beda-beda. Kalau pada gelaran pemilu lalu nih, Demokrat merasa nih dikhianati oleh Prabowo yang akhirnya lebih memilih Bang Sandi. Nah, kali ini kubu Demokrat merasa ditusuk guys dari belakang oleh Anies Baswedan. Nah, Demokrat merasa dipaksa menerima keputusan itu, fait accompli untuk sekjen ini Partai Demokrat, yaitu Tengku Rifki. Nah, bahkan Tengku Rifki menambahkan kalau persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif dari siapa? Ketum Nasdem, Surya Paloh. Kalian udah baca belum? Hah? Surat yang beredar nih dari Anies ke AHY yang dibuat kira-kira bulan Agustus 2023 lalu guys. Nih, gue tampilin ya, lo baca sendiri. Jadi, Anies tulis surat cinta nih ke AHY, tapi menuju ke pelaminannya sama Caimin. Bener gak sih? Hah? Dalam sih itu, kalau menurut gue. Jadi Demokrat merasa ditikam nih dari belakang oleh duet Surya Paloh dan Anies. Gitu gak sih? Iya kan? Hah? Bakal capres dari koalisi perubahan nih, Anies. Disebut udah setuju guys menjadikan ketum PKB, Caimin sebagai cawapresnya. Kan lagi geger tuh di medsos, iya kan? Nah, kesepakatan ini terjalin guys antara Nasdem dan PKB. Dan kesepakatan ini terjalin tanpa melibatkan Demokrat dan PKS yang menjadi kawan koalisinya. Pak Muhaimin Iskandar mendampingi Pak Anies sebagai cawapres. Kemungkinan ke arah itu bisa aja terjadi. Tapi saya pikir belum terformal dan sedemikian rupa sampai tadi. Jadi kita tunggu perkembangan 1-2 hari ini. Demokrat yang selama nyaris 1 tahun nih ke belakang konsisten guys berada dalam koalisi perubahan, akhirnya dikhianati juga sama Anies. Ya kalau bagi kami ini adalah karakter yang sebenarnya. Dalam situasi bagaimana dalam tekanan berbagai pihak, bagaimana beliau bisa menunjukkan apakah beliau pantas menjadi pemimpin atau tidak. Bagi kami ini adalah uji karakter dan mohon maaf, kami sangat kecewa, ya karakter yang sangat tidak menghormati kesepakatan, tidak punya komitmen, tidak pantas dan tidak bermoral bagi kami tadi. Ini yang kami sangat sedih. Harusnya sang pemimpin berjiwa satria, sampaikan apa adanya, terbuka di depan. Bukan bermain di balik kata-kata. Kan begitu. Substansinya aja sampaikan, jika memang ada apa-apa sampaikan. Bayang ya, minggu lalu 3 hari roadshow itu berbicara mengenai rencana deklarasi ya Anies dan AHY. Silakan, kalau setelah ini Mas Anies atau teman-teman dari mantan mitra koalisi kami ingin membantah. Silakan. Kami punya bukti-buktinya. Nanti kami akan tampilkan jika memang akan dibantah oleh pengkhianat yang bernama Mas Anies Baswedan dan teman-teman Nasdem. Oh lala, Nis. Mosok anaknya Pepo, ente kerjain juga. Gile. Ini baru guys, namanya koalisi perubahan. Maksud gue perubahan personil. Sabar, yang tabah ya Gus, santai. Udah gabung aja sama koalisinya si rambut putih. Emang ente nggak capek selama 10 tahun tuh di luar mulu? Iya kan Gus? Nah, sekarang nih guys, gue bahas cawapresnya si Anies ya. Oke? Gini. Nah, ini setidaknya sampai bulan September ini nih, para politisi masih asyik berdansa. Nah, kadang nih, yang terlihat berdansa-dansi bertiga kompak, nggak taunya salah satunya juga dansa-dansi.
dengan calon yang lagi galau berat, men. Gimana nggak galau berat, bos? Udah setahun pas ini setahun pas nih. Doi pacaran, udah dikasih harapan, udah didongengin macam-macam kesana kemari. Nggak taunya, bukan diajak ke pelaminan, tahu-tahu nih si Opa malah bawa teman deket guys ke rumah. Bawanya langsung 2 lagi. Lo bisa bayangin kan? Nah, orang satu aja nih nggak putus-putus. Si Opa malah kedatangan kawan baru. 2, men. Dan Caimin, gitulah panggilan akrabnya, udah merasa dikhianati guys. Semenjak Opa bawa pulang kawan deket baru. Apalagi nih, yang baru-baru ini nih, perasaan Caimin tambah galau berat cuy. Pada waktu ulang tahun ini ke-25, si kawan baru Opa, si Biru. Di depan tamu undangan, tanpa memberitahu dan mengajak diskusi, si Opa Wowo mengumumkan bahwa nama koalisi mereka udah disepakati sama antara ketum. Diganti guys, tanpa memberitahu si kawan lama itu. Nah, Caimin kayaknya nih kena prank guys. Opa, kamu jahat. Emang cukup kalau Nasdem PKB? Lu pasti kan ngomong begitu kan? Semua nanya, emang cukup ya kalau Nasdem PKB maju? Gini guys, jadi hitungan kursinya gini. Dengan didukung Nasdem dan PKB, Anies dan Caimin berarti memiliki sekitar 117 kursi di DPR. Nah, artinya udah bisa mereka melenggang ke pelaminan. Karena kan syaratnya untuk presidensial threshold nih udah dipenuhi 25% kalau nggak salah. Iya, 25% atau 115 kursi. Nah, pasti kan lo nanya lagi kan? Terus Demokrat dan PKS kemana dong nih? Iya kan? Kalau Demokrat, gue lihat di berita nih, lewat jubirnya Herzaki, dengan tegas menolak ikut di koalisi baru ini. Bentukannya Nasdem sama PKB. Ya, sementara kita sebut aja dulu koalisinya duet Amin, oke? Yaitu Anies Muhaimin. Waduh. Nah, kalau PKS gimana nih posisinya? Gini, kalau untuk PKS, gue yakin banget. Ini mereka nantinya akan menjatuhkan pilihan dengan ikut mendukung duet Amin. Anies Muhaimin. Nah, karena konstituen mereka nih mayoritas dukung Anies. Bahkan sebagian besar mengharapkan Anies maju. Nggak peduli pasangannya siapa. Beneran bos. Berarti nggak peduli juga menang atau kalah cuy. Yang penting jagoan doi ini Anies pernah jadi capres. Nah, sama dong sama gandengannya itu. Nah, karena semuanya ini nih pragmatis guys, bukan ideologis ya. Yang jelas sekarang Anies punya amunisi di Jawa Timur lewat Caimin dan PKB. Ini kalau jadi ya. Nah, untuk porosnya Opa Wowo sepeninggal PKB nih tentu akan berkurang guys kekuatannya. Dengan Gerindra, Golkar, PAN, mereka total mempunyai 207 kursi. Nah, minus PKB dan Caimin, si Opa kalau menurut gua akan kehilangan peluang menang guys. Di medan tempur nanti nih, di Jawa Timur. Seru nih. Sementara di toko sebelah nih, ada 2 poros. Parpol parlemen, yaitu PDI Perjuangan dan P3. Dengan total kursi 147. Ini menarik guys, kita ikuti dansa-dansi para parpol itu guys. Ya, wajar sih kalau menurut gua PKB itu realistis. Sadar udah di PHP sekian lama oleh Opa Wowo. Dan akhirnya mereka milih jalan baru. Wajar. Tapi kalau gua nih, jadi inget guys, pesan dari Jokowi ke para relawan. Buat kami-kami rakyat jelata, kata Jokowi, ojo ke susu. Gue Singi Sahid, ciao.